Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7A yang beranggotakan Iksan Yanuar dengan NIM 20 2001 2019 dan Eko Sabto Nur Prasetyo dengan NIM 20 2001 2018 dan Andri Dwi Prasetyo dengan NIM 20 2001 2008. Mengenai pengertian dari mesin milling terkait dengan kegunaan tetap, karakteristik, lalu bagian-bagian mesin milling serta fungsinya dan proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan setting pahat. Mengenai mesin milling atau fish, mesin milling merupakan salah satu mesin konvensional yang mampu mengerjakan suatu benda kerja dalam permukaan datar, sisi tegak miring, bahkan alur rotgew. Mesin perkakas ini mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau atau cutter. Biasa disebut juga dengan milling. Dengan ini, suatu mesin perkakas yang mengerjakan benda kerja menggunakan pisau atau patris berputar pada pros utama mesin dan mendekatkan di antar pisau tersebut baik dalam arah horizontal, melintang maupun vertikal. Di antaranya terdapat karakteristik for pada mesin milling, yaitu bentuk sama dengan pisau jari pada umumnya. Sebagai finishing, panjang sisi potong muka tidaklah sama. Diameter cutting tool sekitar berkisar 0,25 hingga 30 mm. Memiliki gagas silindris maupun cons dengan diameter sisi potong 0,5 cm hingga 63 mm. Rating finishing tidak beralur dan sisi potong muka berbentuk lancip. Cataloging memiliki alur pada sisi potong bagian samping dan camber pada ujung sisi potong. Buka game menjelaskan bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Yang pertama, face atur alas bersin besi atau langsung mesinnya. Bagian yang paling berperan fungsi dari bagian ini sebagai pondasi atasnya. Yang kedua, atau kolom mesin. Batangan sel Columbus ini mempunyai ciri khas berbentuk seperti ekor, memiliki seperti ekor burung. Yang ketiga, lutut atau keni. Pada bagian ini mempunyai dua buah alur yang berbentuk seperti ekor burung tegak lurus. Satu dari ekor tersebut berpasangan dengan saddle, sedangkan ekor lainnya berpasangan dengan kolom atau badan mesin. Yang keempat, saddle. Untuk bagian ini terletak di antara meja mesin dan lutut atau keni. Yang kelima, meja mesin. Letak dari meja mesin berada di atas saddle. Bagian ini yang terbuat dari besi yang dicor. 6. Lengan atau arm. Letak dari lengan berada di bagian atas kolom mesin, baik pada mesin fresh yang universal maupun horizontal. 7. Spindle. Spindle menjadi bagian yang paling utama di antara bagian mesin fresh lainnya. Fungsi dari spindle sendiri untuk menahan alat potong dari mesin ini, sekaligus sebagai tempat untuk arbor pada mesin fresh horizontal. Yang kedelapan, arbor. Bagian arbor ini mempunyai fungsi untuk eksistensi atas spindle. Selain itu, arbor juga dapat digunakan untuk memegang alat potong atau pisau fresh. Yang kesembilan, arbor support atau pendukung arbor. Untuk arbor support mempunyai fungsi sebagai pendukung arbor. Yang kesepuluh, milling head. Milling head terletak di bagian paling atas untuk mesin fresh vertikal. Yang kesebelas, RAM. RAM merupakan bagian pada lengan yang menjorok pada mesin fresh jenis vertikal. Yang ke-12, motor penggerak. Bagian motor penggerak ini mempunyai fungsi untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik atau gerak. 13. Handle. Pada bagian handle mempunyai fungsi untuk menggerakkan meja mesin dengan manual, baik untuk bergerak secara vertikal maupun horizontal. 14. Pisau fresh atau milling cutter. Pisau fresh ini mempunyai berbagai macam jenis, mulai dari 1 gigi hingga 4 atau 10 gigi. Semakin banyak gigi, maka semakin cepat pula proses penyayatan benda. Proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan setting pahat.
pengetahuan akan proses setting yang dilakukan di benda kerja atau workspace, dan pada saat kita menyeting benda kerja, setidaknya ada 4 pekerjaan yang harus dilakukan. Di antaranya pengukuran koordinat benda kerja, pengenalan fitur benda kerja, penentuan datum target penyimpanan data terpilih. Yang pertama yaitu ada koordinat mansur. Pada tahap ini, pertama-tama benda kerja dipastikan sudah tercekam di mesin CNC. Proses pencekaman benda kerja disesuaikan dengan kondisi material dari benda kerja. Kemudian, dilakukan pengukuran koordinat benda kerja sesuai dengan bidang acuan atau referensi yang dipilih. Dan selanjutnya, ada fitur workspace. Tahapan kedua, pastikan atau identitas fitur dari benda kerja yang memilih posisi penting dalam latihan fiatur dengan fungsi khusus bisa menjadi acuan sebagai basic. Selanjutnya ada datang target pada tahapan ini. Sebetulnya penjelasan dari keputusan yang diambil dari langkah kedua, ada kalanya kita dihadapkan pada pilihan di mana setiap fitur memiliki prioritas yang sama dan diambil menjadi acuan. Untuk selanjutnya, ada refresh target. Tahapan keempat adalah tahapan terakhir dari penyidikan benda kerja. Pada tahapan ini, pastikan data atau koordinat hasil pengukuran diregistrasi atau telah terdaftar pada mesin CNC atau menu yang ada pada tampilan grup G54, G55 sampai G59. Selanjutnya, data akhir dari pengadilan di benda kerja menjadi acuan pengadilan di program CNC. Sampai tahap ini pengukuran atau pengambilan data dan pendaftaran data pada kode X dan Y selesai. Benda kerja pada ini pastikan data atau koordinat hasil pengukuran diregistrasi atau didaftarkan pada mesin CNC atau menu yang ada pada tampilan grup G354, G355 sampai G359. Selanjutnya, data akhir dari pengendalian di benda kerja menjadi acuan pemanggilan di program CNC. Sampai ini pengukuran atau pengambilan data dan daftar pendaftaran data pada kode X dan Y selesai. Untuk selanjutnya, benda kerja yang sering disebut juga dial terbentuk. Selanjutnya, dial benda kerja atau sering disebut dial indikator yang merupakan salah satu alat ukur mekanik yang bisa digunakan pada bengkel otomotif. Dial indikator juga berfungsi untuk memeriksa penyimpanan yang sangat kecil dari bidang datar, memeriksa benda bulat, memeriksa benda permukaan lengkung. Ada juga jenis-jenis dial indikator. Yang pertama, dengan skala 0,01 mm. Jenis ini digunakan untuk mengukur dengan batas ukuran sampai dengan 10 mm. Ada skala 0,01 mm. Jenis mempunyai batas ukur sampai dengan 1 mm. Ada juga dengan skala 0,0005 mm. Jenis ini mempunyai batas ukur sampai 0,025 mm. Untuk selanjutnya yaitu setting pahat high. Untuk selanjutnya ada setting pahat di mana putaran cutter salah dengan gerakan benda kerja gaya potong, menarik benda kerja ke dalam gatal sehingga faktor kerusakan pahat akan lebih besar pada pemotongan ini. Hasilnya kurang baik karena meja atau benda kerja cenderung tertarik oleh kadar benda kerja, condong terangkat untuk mendapatkan hasil permukaan yang baik. Maka meja harus bergerak dalam kondisi yang baik dan stabil. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Salam.